Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C023048 dari R11 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedua dari metodologi penelitian yang berjudul latar belakang dan permasalahan penelitian. Baiklah, pokok-pokok pembahasan presentasi saya kali ini. Yang pertama ada definisi latar belakang, yang kedua ada komponen latar belakang masalah, yang ketiga definisi masalah penelitian, yang keempat sumber penemuan masalah, yang kelima metode penemuan masalah, yang keenam tahapan perumusan masalah, dan yang terakhir ada ciri-ciri perumusan masalah yang baik. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu definisi latar belakang penelitian masalah. Latar belakang masalah penelitian adalah penjelasan lengkap tentang apa, topik, subjek area penelitian, dan masalah penelitian yang kita pilih, serta mengapa melakukan penelitian pada topik dan lokasi tersebut. Latar belakang penelitian adalah bagian pertama dan sangat penting dalam penyusunan artikel ilmiah, KTI, skripsi, tesis, dan disertasi. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin dibahas dan mengapa memilih topik tersebut. Latar belakang penelitian masalah berisi yang pertama adalah alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Yang kedua ada gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang ketiga ada kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang keempat ada penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Masuk ke komponen latar belakang masalah. Yang pertama ada menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua ada menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis dipilih. Namun, harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. Yang ketiga ada tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Yang terakhir ada alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Masuk ke latar belakang harus memuat 6 objek berikut. Yang pertama ada objek penelitian, yang kedua ada metode yang ada terkait objek penelitian, yang ketiga kelebihan dan kelemahan masing-masing metode tersebut, yang keempat ada masalah pada metode yang dipilih, yang kelima adalah rencana pemecahan masalah, yang keenam rangkuman tujuan penelitian. Masuk ke materi definisi masalah penelitian. Masalah penelitian adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan, dan yang terdokumentasi. Pemecahan atau alternatif pemecahannya memerlukan penelitian. Masalah penelitian dapat berupa common sense atau intuitif yang identifikasi atau pemecahannya hanya dapat dilakukan melalui penelitian. Kita masuk ke sumber masalah penelitian. Menurut Moody tahun 1989 sebagai berikut. Yang pertama ada 87% dari pengalaman praktek klinik atau pelaksanaan keperawatan. Yang kedua ada 57% dari studi literatur yang terkait. Yang ketiga ada 46% dari interaksi dengan teman sejawat antara senior dan junior. Yang keempat ada 28% dari interaksi antara guru dengan muridnya. Yang kelima ada 9% dari pemberi dana penelitian, disebut juga penelitian pesanan. Kita masuk ke penentuan masalah penelitian harus mengandung unsur FINER. Yang pertama ada fleksibel, berdasarkan biaya, waktu, alat, keahlian, subjek penelitian, dan lain-lainnya. Yang kedua ada interesting, bagi peneliti yang umumnya sesuai dengan bidang kepakarannya. Yang ketiga ada novel, yaitu hasil penelitian dapat menguatkan, membantah, melengkapi, atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Yang keempat ada etika penelitian, dipenuhi dalam penelitian terhadap manusia. Yang kelima adalah relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mendukung program atau kebijakan. Metode penemuan masalah. Yang pertama ada pendekatan formal,
Ada 6 metode untuk menemukan masalah dengan pendekatan formal, yaitu yang pertama ada metode analog, yang kedua ada metode dialektis, yang ketiga ada metode renovasi, yang keempat ada metode metodologi, yang kelima ada metode dekomposisi, dan yang terakhir ada metode agregasi. Masuk ke pendekatan informal, ada 4. Untuk menemukan masalah dengan pendekatan informal, yang pertama ada metode perkiraan, yang kedua ada metode fenomenologi, yang ketiga ada metode konsensus, dan yang terakhir ada metode pengalaman. Kita masuk ke tahapan perumusan masalah penelitian. Yang pertama, langkah yang pertama kita ambil yaitu tentukan satu topik. Topik yang ditentukan sebaiknya berhubungan dengan bidang studi atau keahlian dari peneliti. Dianjurkan untuk tidak mengambil topik di luar bidang studi atau keahlian peneliti. Yang kedua ada kita uraikan topik tersebut ke dalam bentuk pertanyaan topik yang bersifat umum. Tersebut dibagi ke dalam beberapa subtopik. Subtopik ini yang nantinya dapat dijadikan sebagai masalah penelitian. Tahapan yang ketiga yaitu pilih satu topik dari daftar dari subtopik atau pernyataan permasalahan tersebut. Dipilih salah satu yang dianggap menarik bagi peneliti untuk diteliti atau yang paling sesuai dengan bidangnya. Dan yang keempat yaitu evaluasi pilihan yang sudah dibuat. Perlu dievaluasi kembali apakah pilihan tersebut sudah dibuat dengan benar. Masalah penelitian yang baik memiliki sekurang-kurangnya 5 karakteristik. Kita masuk ke ciri-ciri perumusan masalah yang penelitian yang baik. Yang pertama ada orisinalitas ide, misalnya pengembangan teori, informasi, atau metode baru. Yang kedua ada bermanfaat untuk bidang ilmiah maupun aplikatif. Yang ketiga ada pernyataan yang jelas tentang masalah penelitian. Yang keempat ada aspek kelayakan dari segi biaya, waktu, alat, keahlian, ataupun subjek penelitian. Baiklah, sampai di sini presentasi saya kali ini. Kita masuk ke kesimpulan. Dengan membaca latar belakang, sudah dapat diketahui apakah pemecahan masalah penelitian yang akan dilakukan termasuk manageable atau researchable. Yang pertama, manageable itu apabila alternatif pemecahan masalah yang dipilih dapat langsung diterapkan atau memerlukan penyesuaian melalui uji coba terlebih dahulu. Kalau yang researchable, apabila alternatif pemecahan masalah yang dipilih perlu dilakukan melalui penelitian karena merupakan ide baru, inovasi atau adopsi dari model yang pernah dilakukan dan belum pernah diuji coba di tempat tersebut. Sumber masalah penelitian dapat diperoleh dari variabel-variabel yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sering dihadapi manusia. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.